Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhihir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim al-iftahaba bi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali. Saya Syahri Ramadan dan bersama rekan saya Rudi Saputra. Di sini kami akan membahas tentang narkoba. Jadi kita di sini akan membahas tentang narkoba di era 5.0, menyelamatkan nilai spiritualitas anak bangsa. Nanti kita akan mendengarkan dari rekan saya pendapat beliau bagaimana tentang narkoba. Langsung saja pada Rudi Saputra kami silahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dibahas tadi oleh saudara Syahri mengenai tentang narkoba dan nilai spiritualitas anak bangsa. Namun perlu kita ketahui saudara sekalian, narkoba adalah suatu hal yang bukan lagi menjadi rahasia umum. Di Indonesia khususnya, kasus narkoba begitu banyak anak-anak muda yang dipengaruhi oleh narkoba sehingga rusak mental dan spiritualitas dalam beragama. Narkoba merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat. Di dalam bahasa ilmiahnya dikatakan suatu patologi sosial yang sampai saat ini masih berkembang luas dan mungkin belum dapat diselesaikan secara totalitas oleh negara maupun agama. Namun, narkoba ini sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Narkoba sudah tersebar sejak dahulu. Namun akan tetapi di era sekarang ini tingkat penggunaan narkoba menurut data yang ada dari Badan Narkotika Nasional atau yang kita sebut dengan BNN, sebanyak 2,2 juta remaja Indonesia terdampak menggunakan narkoba. Ini sangat berbahaya hadirin sekalian. Karena mengapa? Narkoba ini memiliki dampak yang sangat efektif bagi anak-anak remaja bangsa. Apalagi di era 5.0, ya kan? Di era 5.0 itu sekarang semua dapat diakses oleh manusia, termasuk mengakses narkoba melalui gadget dan lain sebagainya. Oke. Jadi Rudi, di sini kan umumnya yang memakai narkoba itu remaja. Ya. Remaja. Usia 17 sampai 19 tahun Ya, umumnya. usia remaja. Usia remaja. Mungkin orang itu belum tahu apa sih bahaya narkoba gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa itu bahaya narkoba biar mereka tahu. Jadi bercerita tentang narkoba, narkoba ini memiliki dua dampak.
Yang pertama merusak kesehatan, yaitu kesehatan fisik dan lain sebagainya. Dan narkoba dapat mempengaruhi mental seseorang. Mental yang mana apabila mental seorang tersebut telah dirusak oleh narkoba, maka secara hati nurani dan kepribadian itu akan berubah drastis. Karena kenapa? Dia telah dalam kondisi mabuk dan bukan lagi di bawah alam sadarnya gitu. Dia berada hidup, posisi di bawah alam sadarnya. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung." Jadi dalam ayat tersebut dikatakan sebagaimana al-khamru. Para ulama menyatakan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang dapat memabukkan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa yang artinya apabila yang sedikitnya memabukkan, maka banyaknya adalah haram. Jadi narkoba ini apabila dihisap oleh seorang, dinikmati oleh seorang, dipakai oleh seorang dalam satu kali, maka efeknya itu bisa 2-3 hari yang ia rasakan. Kalau istilahnya nge-fly, ya kan Bang Syari? Jadi apabila seorang nge-fly, maka dia dalam kondisi mabuk. Jadi dalam hadis tadi disebutkan bahwa apabila sedikitnya memabukkan, maka banyaknya adalah haram. Maka ulama berpendapat bahwa narkoba ini hukumnya haram, telah dijatuhkan secara fikihnya. Maka dari itu, dari ayat tersebut juga disebutkan bahwa agama juga melarang perbuatan judi, minuman keras, berkorban, bahkan narkoba tersebut. Maka dari itu, jika memang agama sudah melarang, berarti hukum telah dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut. Seperti yang saya dikatakan tadi, ulama sepakat berpendapat bahwa hukum menggunakan atau mengkonsumsi narkoba adalah haram, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Jadi, apabila seorang mengkonsumsi narkoba, seperti yang dibilang tadi, dia bukan hanya merusak fisiknya, namun kepribadian, mental, itu berpengaruh. Jadi apabila orang-orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, itu akan lebih enggan menyatu atau berbaur dengan masyarakat sosial. Dia lebih cenderung suka mendiam atau mendiamkan diri, mengurung diri di dalam kamar. Maka dari segi mental itu rusak. Karena kenapa? Dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena efek dari narkoba yang ia gunakan tersebut. Berarti efeknya menggunakan narkoba itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Jadi selain dia dapat merusak mental, juga dapat merusak fisik gitu. Oke. Jadi dari Rudi sendiri, bagaimana cara supaya kita bisa mencegah diri untuk tidak melakukan hal tersebut, atau bisa dibilang untuk tidak melakukan narkoba? Ya. Jadi untuk menghindarkan diri, sebagaimana disebutkan oleh BNN tadi, bahwa korban narkoba di Indonesia ini 2,2 juta ya, remaja ya kan. Jadi berkaitan dengan remaja ini adalah masih di bawah naungan atau di bawah pengawasan orang tua. Maka dari itu cara mencegah diri atau keluarga kita dari perbuatan narkoba adalah satu, pendidikan oleh orang tua. Jadi orang tua lebih responsif terhadap tindakan atau sosial yang dilakukan oleh anak-anaknya di luar sana gitu. Jadi orang tua bukan hanya memantau kegiatan anak selama sekolah, namun sepulang dari sekolah harus memantau gitu. Apa yang dilaksanakan anak di luar. Karena kita tidak tahu. Dia sekolah bagus, namun setelah keluar dari lingkungan sekolah, keluar dari lingkungan pendidikan, kita tidak tahu bagaimana pergaulannya di luar sana. Jadi semua itu perlu kawasan dan perhatian lebih dari orang tua. Apalagi dikatakan di dalam hadis bahwa al-ummi madrasatun ula gitu. Seorang ibu adalah madrasah atau sekolah bagi anak. Jadi setelah anak sekolah itu tidak lepas dari tanggung jawab dari orang tua dan pengawasan orang tua. Yang selanjutnya, yang kedua itu jauhkan dari teman atau saudara yang menggunakan narkoba.
Karena kenapa? Apabila ada saudara yang terdampak narkoba, maka bisa berdampak kepadanya. Karena kenapa? Yang namanya ikatan saudara. Diajak ke sini, oke. Diajak ke sana, oke. Diajak menggunakan narkoba, ya kita wallahu a'lam bishawab begitu. Namun tetapi, jika memang tawar narkoba itu sering terjadi, ayolah sekali pakai gratis, ya. Ayo pakai gratis. Nanti udah yang kedua, tiga kali, udah ada efek candu, itu nge-fly istilahnya, maka dia akan terus candu. Iya, kayaknya nggak kena narkoba, nggak kena sabu hari ini, nggak enak badan. Itulah dampak dari narkoba. Karena narkoba itu apabila sekali digunakan, maka efek candunya akan terus berkelanjutan. Maka perlu kita mengontrol pergaulan kita di dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, dekatkan diri kita dengan Allah dengan kegiatan spiritual seperti sholat dan lain sebagainya. Dan semua itu tidak jauh dan tidak luput juga dari kegiatan kita bersosial pada masyarakat. Kita harus meningkatkan sosial kita kepada masyarakat. Agar kenapa? Karena di dalam lingkungan masyarakat itu kan memang apalagi masyarakatnya termasuk keluarga tadi, setidaknya dia aktivitasnya terkontrol gitu dengan kegiatan-kegiatan positif. Apalagi bercerita tentang spiritual, maka itu berkaitan dengan hubungan gitu, hubungan kita kepada Allah gitu. Antara makhluk dengan antara hamba dengan sang pencipta atau sang khalik gitu. Jadi narkoba ini memang sudah bukan lagi hal yang umum, hal yang tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Bahkan transaksi bisa dilakukan secara terang-menerang gitu. Udah banyak terjadi di Indonesia gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus mewaspadai dan juga bisa mencegah dari perbuatan tersebut. Karena kenapa? Di dalam suatu hadis disebutkan, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika ad'aful iman." Yang mana artinya, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah yang mengubah yang pertama dengan tangannya. Karena kenapa? Dengan tanganlah kita bisa merubah itu semua. Jika memang ada melihat kemungkaran, pengedaran narkoba, maka kita bisa mengubah dengan tangannya. Inilah langkah yang pertama yang bisa kita ambil sesuai dengan anjuran hadis Nabi Rasulullah SAW. Yang kedua dikatakan, jika memang engkau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Engkau katakan, narkoba itu tidak baik, dapat merusak kesehatan, merusak mental, dan selain sebagainya. Maka itu kita telah terlepas gitu dari kewajiban kita. Karena kenapa? Itu hal kemungkaran kita lihat. Jika memang kita tidak bisa mengubah dengan tangan, maka dengan lisan kita katakan apa yang sebenarnya. Ada suatu hadis mengatakan, katakanlah itu walau pahit. Katakan itu tidak benar, memang tidak benar. Yang salah tetap salah, yang hak tetap hak. Nah, itu dia. Yang selanjutnya dengan hati. Dikatakan di dalam hadis selanjutnya, jika memang kita mampu dengan lisan, maka dengan hati. Hati inilah langkah terakhir yang bisa kita ambil. Bagaimana dengan hati? Kita ajak dia berbicara antara hati dengan hati. Kenapa kamu mengkonsumsi narkoba? Apa sebab? Mungkin ada sebab-sebab yang memang dia kurang perhatian dari orang tua, sebagaimana yang kita bilang di poin pertama tadi. Orang tua harus mengontrol kegiatan anaknya, mungkin kurang kasih sayang. Maka kita bicarakan, kita secara psikologi kita ambil hatinya dulu. Setelah itu dia akan keterbukaan apa yang menyebabkan dia terjerumus dalam narkoba tersebut. Maka dari hal tersebut kita dianjurkan, jika memang kita melihat kemungkaran, maka hendak kita merubahnya dengan ketiga cara tersebut. Yaitu pertama dengan tangan, lisan, dan hati. Yang hati inilah kemudian disambut oleh hadisnya, yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Maka dari itu kita, jika memang melihat kemungkaran, melihat narkoba ada di mana-mana, bahkan saudara kita sendiri salah satu penggunanya, maka kita nasihati beliau. Karena kenapa? Kita memiliki kewajiban untuk menasihati saudara kita, apalagi saudara sesama muslim. Ya, jadi gitu, Sari. Oke, berarti peran kedua orang tua itu sangat penting ya bagi sangat berpengaruh anak muda ya. Yeah. Jadi untuk orang tua, jangan mentang-mentangnya anaknya sudah mulai beranjak dewasa, itu lepas tanggung jawab. Betul sekali, harus Betul, tetap kan? dikontrol oleh orang tua. Orang tua. Jadi pesan saya untuk yang memakai narkoba, kalian nggak akan keren kok kalau pakai narkoba. Gaul nggak harus pakai narkoba. Rangkul yang sejalan, selebihnya hati-hati di jalan. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kami bahas hari ini. Saya Syari Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.